Jadi ketika istri melakukan kesalahan, kita harus tolong hadirin sekalian. Bukan ngamuk, tolong. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara yang paling efektif menolong istri kita. Bisa jadi marah, bisa jadi. Tapi marahnya itu bukan emosi. Gimana cara marah nggak emosi hadirin? Nah, sambil senyum nimpuk gelas gitu Pak Ustadz. Bukan. Marah mendidik. Marah karena Allah, kata Ibnu Jama'ah rahimahullah. Marah karena Allah, bukan karena marah emosi. Dan marah karena Allah, marah mendidik, itu kaidahnya jelas, takarannya jelas. Dan hati itu tenang. Karena tujuan kita bagaimana istri kita berubah. Bukan mengungkapkan dan meluapkan, bukan. Jadi ketika kita sepakat bahwa saya harus tolong istri saya, karena istri saya melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan berpikir cara yang paling efektif bagaimana menyelamatkan dia. Begitu juga dengan istri. Ketika suaminya salah, maka istri akan berpikir bagaimana cara menolong suami saya agar keluar dari kubangan maksiat dan dosa. Itu yang harus kita camkan. Makanya hadirin yang Allah muliakan, pernikahan itu harus dibangun di atas pondasi yang sama, harus clear dulu. Dan banyak di antara kita seringkali lupa tentang masalah itu. Lalu yang berikutnya, jangan bangun narasi kesempurnaan dalam rumah tangga. Kita yang repot hadirin, kita yang berantakan. Kenapa? Nggak ada yang sempurna. Pernikahan itu tuh persatuan atau pertautan antara dua sosok. Yang satu pendosa, yang satu pendosa. Betul nggak hadirin? Dan yang terbaik di antara mereka yang paling banyak bertaubat. Jadi kita khususnya suami, jangan bangun narasi kesempurnaan. Dan salah satunya adalah dengan mengaudit ketat dan setiap kesalahan istri. Lalu memarahi setiap kesalahan istri. Gak akan bertahan hadirin. Gak akan bertahan. Bukan begitu cara berumah tangga. Rumah tangga tentang bagaimana konsep berjuang, konsep bertauhid, konsep saling ta'awun, konsep saling bersama-sama, konsep saling mengejar keutamaan, itu keluarga. Dan saling sadar bahwa pada saat istri saya salah, maka besok saya yang salah. Dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat bagaimana Nabi SAW.